Kembali dalam program Gaspol Menggagas Politik dan jangan lupa pemirsa nanti di tanggal 27 November 2024 pastikan Anda terutama warga Jawa Barat untuk datang ke TPS memilih calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati pemirsa. Dan kita masih berbincang bersama pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bapak Acu Fiardakar. Pak Acu, sudah mulai cukup banyak nama-nama yang cukup beken seperti itu di mata masyarakat untuk dalam tanda kutip PD mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat. Menurut Pak Acu dari nama-nama tersebut mungkin bisa digambarkan atau sudah ada pilihan menurut Pak Acu bahwa ini cocok untuk disodorkan ke masyarakat, terutama bisa meningkatkan sektor ekonomi? Ya, disodorkan sudah banyak meskipun masih dari partainya masing-masing ya. Oke. Sekarang kan dalam proses ya membangun koalisi komunikasi ya. Dan tentu saya kira ya yang akan menentukan mungkin nanti proses koalisi ya Kang Irfan ya. Oke. Dan tentu dari beberapa nama yang banyak muncul gitu ya ke permukaan itu ya menurut saya memang ada yang elektabilitasnya bagus gitu, ada yang elektabilitasnya dipaksakan begitu ya. Oke. Dan ini saya kira penting juga masyarakat semua saya kira sangat paham lah begitu ya. Dan tentu saya juga melihat bahwa masing-masing punya track record, ya tentu punya kelebihan pada satu sisi, tapi juga punya kelemahan di sisi yang lain gitu ya. Kalau kita ambil contoh misalkan ya ada nama dari Gerindra ada Deddy Mulyadi misalkan ya. Ya saya kira pengalaman selama menjadi bupati, anggota DPR begitu ya. Mungkin itu bisa jadi bekal ya. Kemudian juga ada Bima Arya ya dari PAN. Saya kira pernah jadi wali kota dan kemudian juga politisi ya, tentu saya kira punya juga bekal lah ya begitu. Kemudian ada Ilham Habibie, seorang teknokrat begitu ya. Tidak banyak terlibat dalam politik ya, tetapi saya kira juga mungkin memiliki visi dan juga kemampuan yang bisa mengembangkan Jawa Barat ke depan mungkin ya. Saya kira kelebihannya begitu. Kemudian saya dengar juga ada beberapa nama lain, misalkan dari PKS ada Haru Suhandaru begitu ya. Kemudian juga ada Ono Surono begitu ya, dan sebagainya. Saya kira ya terus terang saya kira masyarakat Jawa Barat butuh lebih banyak pilihan begitu dan lebih banyak komunikasi yang betul-betul bisa meyakinkan itu gitu ya. Dan saya berharap parpol itu tidak perlu memaksakan kemampuannya sendiri begitu ya. Nah, karena dia memang saya kira juga harus melihat bagaimana masing-masing calon yang diusung itu betul-betul memang bisa cocok dan bisa menyelesaikan banyak persoalan di Jawa Barat Kang Irfan begitu. Tidak hanya dari satu persepsi parpol ya, para ketua parpol juga saya berharap tahu diri lah kalau yang tidak memiliki kemampuan ya bisa menahan diri begitu ya gitu. Oke, baik. Nah, soal komunikasi dengan partai politik juga tentunya perlu berkomunikasi terutama dengan para pelaku ekonomi di Jawa Barat dengan intens agar juga menghasilkan calon yang nanti disodorkan juga tepat seperti itu, Pak Acu. Oh iya, saya kira sebagai bagian untuk merumuskan satu tema ya kampanye, kemudian mengupgrade juga pemahaman dalam banyak perspektif ekonomi. Saya kira komunikasi itu penting untuk dibangun ya Kang Irfan. Dan saya kira medianya sangat banyak ya begitu ya. Bisa dengan perguruan tinggi begitu ya, dengan teman-teman juga para pegiat ekonomi. Saya kira memang isu ekonomi di setiap segmentasi itu banyak hal yang mungkin ada yang sama secara makro ya, tetapi juga ada isu-isu yang sifatnya sangat mikro begitu ya. Dan saya kira ya pimpinan daerah dia harus memahami ya playing field ya gitu ya, level of playing fieldnya seperti apa. Dan saya kira itu penting adanya komunikasi, menghimpun masukan, pendapat begitu ya. Jangan sampai nanti kita pede sendiri ya sebagai calon gubernur ya, persoalannya ya yang disampaikan tidak nyambung dengan kondisi yang real gitu ya. Karena kan kita memahami backgroundnya kan macam-macam, ada yang backgroundnya politik, dunia usaha, teknokrat dan sebagainya. Saya kira Kang Irfan itu bagian sebuah proses bagaimana kita bisa memahami lebih cepat proses bagaimana kita membangun suatu kebijakan ataupun juga visi misi yang akan ditawarkan kepada para pemilih gitu. Oke. Ya. Tapi kalau kita berkaca pada pilkada sebelumnya, apakah proses komunikasi ini dirasakan terutama mungkin dari akademisi ekonomi
cukup banyak dilibatkan ataupun juga para ekonom juga cukup banyak dilibatkan, atau tampaknya hanya di awal saja pada saat pelaksanaannya ini tampaknya kurang dilibatkan seperti itu? Saya kira kurang ya Kang Irfan, makanya untuk pilkada sekarang saya sudah meminta atau menghimbau kepada seluruh pemerintah daerah, mohon setiap pemerintah daerah itu menyiapkan dokumen tentang rencana ke depan dan sebagainya, sehingga nanti para kandidat itu memiliki dokumen sehingga mereka bisa melihat begitu. Dan tentu biasanya kan kalau para kandidat itu memiliki tim sukses ya. Nah, ini mending kalau tim suksesnya benar ya. Kalau tim suksesnya kadang-kadang itu ya pengetahuannya juga sangat terbatas begitu ya. Kemudian tidak nanya dan sebagainya. Itu nanti nggak nyambung Kang Irfan gitu ya. Jadi saya memang berharap bahwa pilkada tahun ini komunikasi yang lebih diperbanyak, dan saya minta seluruh pemerintah daerah gitu ya yang nanti akan menyambut pemimpinnya, semua calon itu dibekali dengan kemampuan kondisi ya ekonomi daerah, sehingga artinya apa, bahwa semuanya memiliki pemahaman, pengetahuan yang sama. Silakan solusinya bisa berbeda-beda ya, inovasinya bisa berbeda-beda, tapi yang pasti bahwa mereka paham bahwa kondisi ekonomi daerah itu seperti apa gitu. Dan ini saya kira penting disampaikan oleh oleh pemerintah daerah ya begitu. Kemudian yang kedua, saya kira juga ya, kalau dari dulu komunikasi-komunikasi terkait misalkan contohnya ekonomi itu masih sangat minim ya. Kita masih tergantung kepada agenda-agenda yang diselenggarakan oleh KPU gitu ya. Kemudian juga diselenggarakan oleh organisasi-organisasi tentu. Saya kira ya ada tren semakin ke sini komunikasi-komunikasi itu cenderungnya dibuat sangat terbatas gitu. Dan itu saya kira akan semakin menjauhkan ya para pemilih ya dengan para kandidat gitu. Meskipun biasanya dalam debat itu selalu keluar pertanyaan yang cukup cantik soal ekonomi ya Pak Acu ya, seperti itu, dan pasti tidak akan terlewat. Terakhir mungkin di sesi kali ini Pak Acu, titipan untuk masyarakat Jawa Barat agar tidak sampai salah memilih, terutama bagi para memilih calon pemimpin Jawa Barat, terutama di sektor ekonomi, agar perekonomian Jawa Barat betul-betul bisa berkembang dan sesuai dengan harapan masyarakat Jawa Barat. Ya, jadi saran saya pertama lihatlah track record-nya ya. Track record itu penting karena tidak bisa calon pemimpin itu tiba-tiba berubah penampakan dan bentuk gitu ya. Maka saya kira track record dia akan menggambarkan bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Kemudian yang kedua, kita harus melihat apakah ini kehendak masyarakat secara umum gitu ya, atau kehendak dari parpol. Saya kira yang paling penting adalah kehendak masyarakat begitu. Kadang-kadang nih parpol ini selalu memaksakan bahwa menjual barang rongsok gitu, dipoles sehingga kemudian ditawarkan kepada masyarakat. Yang ketiga, tentunya kita berharap bahwa calon-calon itu memang menawarkan program dan solusi yang konkret gitu ya. Jangan dilihat hanya dari bansosnya begitu ya. Jangan dilihat dari ya bantuan-bantuan jangka pendek, kemudian juga hal-hal terkait dengan bagaimana menarik suara pada saat pemilu Kang Irfan ya begitu. Karena kita dapat satu kresek beras gitu ya sama telur dan sebagainya, tapi kalau kemudian calon kita pilih tidak kompeten, yang rugi kita sendiri gitu. Ya, betul. Gitu, ya. Atau jangan terlalu banyak yang viral-viral. Iya gitu. Oke, baik. Pak Acu Fiatakartabi, pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan. Hatur nuhun Pak Acu. Sama-sama Kang Irfan. Sudah bergabung, lain kali kita berbincang kembali Pak Acu ya. Sehat selalu, selamat malam. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita, dan tentunya jangan lupa di tanggal 27 November 2024 pastikan Anda ikut memilih dalam Pilkada Serentak 2024 khususnya di Jawa Barat untuk memilih calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, lalu juga calon wali kota dan calon wakil wali kota. Dan pastikan Anda bisa melihat program Gaspol setiap hari Jumat malam, pemirsa, tentunya untuk melihat seperti apa tentunya review. Anda bisa melihat kembali di YouTube channel kami, iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, Irfan Budiawan, mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.